oversized charging six optic on top, and in case bolt release. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film spin-off dari John Wick yang berjudul Ballerina tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik sekaligus penari balet hingga dididik menjadi mesin pembunuh paling brutal dengan tujuan membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun bagaimana keseluruhan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Oh, that's beautiful. It was terrible. I can't do it. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis kecil bernama F. Makaro yang hanya hidup berdua bersama sang ayah, di mana F diketahui hobi menari balet, yang hal itu bisa dilihat dari kotak musik balerina miliknya yang diberikan oleh sang ayah di hari ulang tahunnya. Suatu malam ketika F dan ayahnya sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba muncul beberapa tentara bayaran yang menyergap rumahnya. Di situ sang ayah seperti sudah memprediksi akan kedatangan mereka, sehingga inilah yang terjadi. Dari cara bertarungnya, jelas si ayah bukan warga sipil biasa yang hanya bisa menjadi jongos para penguasa. Setelah menghajar beberapa di antara mereka, si ayah pun dengan cepat menyembunyikan F di ruang rahasia. Dan akhirnya, sang ayah pun tumbang saat para tentara bayaran terus menerobos masuk tanpa henti. Lalu akhirnya, kita akan diperlihatkan pemimpin dari mereka yang bernama Kanselir, yang ternyata berniat mengambil F dari tangan si ayah. Where's Eve? Charming. Pada akhirnya diketahuilah bahwa Kanselir dan pasukannya tergabung dalam semacam sekte rahasia yang sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu. Dan ternyata, di mana si ayah adalah salah satu mantan anggota sekte yang membelot alias berkhianat. Dan alasan Kanselir ingin F diserahkan adalah untuk dijadikan sebagai generasi penerus bersama dengan para bocil kecil lainnya dari seluruh penjuru dunia. Well placed. Lalu, Kanselir memberikan sebuah pistol berisi 1 buah peluru untuk si ayah menebus kesalahannya. Di mana F yang masih polos pun, dia malah berteriak memanggil ayahnya. Sehingga, alhasil, si ayah pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menumbangkan beberapa tentara yang ada di sana. Sementara Kanselir langsung pergi entah kemana. Lalu F tak sengaja melihat bekas luka X pada lengan salah satu tentara, yang menjadi ciri-ciri atau tanda keanggotaan sekte tersebut. Dengan cepat, si ayah langsung mengaktifkan alat peledak dan membawa putrinya keluar dari rumah. Meskipun sempat terkena tembakan di bagian perut, si ayah pun menguatkan diri untuk membawa putrinya keluar dengan selamat, sampai akhirnya bom itu meledak. Di detik-detik sakaratul mautnya, si ayah menitip pesan untuk putrinya agar selalu jaga diri, jaga wudhu, serta rajin bersedekah agar hidup lebih barokah. Sampai akhirnya sang ayah pun meninggal dunia dan F pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang sudah terjadi. Papa! Hidup sebatang kara tanpa orang tua, F pun didatangi sang penolong yang akan menyelamatkan hidupnya. Ternyata dia adalah Winston, sang manajer hotel The Continental.
Hingga akhirnya, Winston membawa F ke Rus Aroma, alias tempat pelatihan khusus untuk para calon pembunuh bayaran, di mana F dititipkan kepada sang pengelola yang bernama, kita panggil saja Maria, yang akan melatih F menjadi sosok tak terkalahkan. Your recruits. What boils inside of you under the surface? 12 tahun kemudian, inilah F sekarang menjadi seorang balerina atau penari balet yang dilatih langsung oleh Maria. Ternyata selain dididik menjadi pembunuh bayaran, semua kandidat perempuan juga dilatih menjadi seorang balerina untuk menyeimbangkan kehidupan mereka di dunia nyata. Beres dengan sesi balet, Evon harus berlatih bela diri bersama dengan para kandidat lain, termasuk menggunakan senjata api sebagai modal utama mereka dalam bekerja. Berbeda dengan para pembunuh bayaran yang sudah senior, F dan kawan-kawan seangkatannya lebih fokus pada pelatihan untuk melindungi seorang klien. Hingga setelah berlatih selama 12 tahun tanpa henti, serta motivasi akan rasa sakit yang dialami, F pun berhasil melewati semuanya dengan sempurna, sampai dianggap menjadi yang terbaik di tahun angkatannya. Good. Sebelum mendapat pekerjaan yang sesungguhnya, F harus lebih dulu melewati tes terakhir, yaitu membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Orang yang harus ia bunuh adalah seniornya sendiri yang ketahuan sudah berkhianat. Sehingga setelah resmi menjadi pro player, F yang sedang sendirian yang sedang mengingat kenangan bersama sang ayah, tiba-tiba dikejutkan oleh suara rame-rame di luar yang ternyata Here you are, back where you were, Sabachki. ternyata beliau adalah sang jagoan kita semua. Siapa lagi jika bukan John Wick? Di mana saat ini John Wick sedang meminta bantuan perlindungan dari Rus Aroma karena dirinya sedang diburu oleh hampir seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Selesai John Wick mendapat cap di punggungnya, F memberanikan diri untuk menemui John Wick secara langsung. Dengan tatapan seperti seorang penggemar kepada idolanya, F menceritakan tentang semua orang di Rus Aroma yang selalu membicarakan tentang sosok John Wick yang dianggap sebagai legenda. Hingga pada intinya, F ingin menanyakan secara langsung bagaimana caranya agar aku bisa menjadi seperti dirimu. Di mana John Wick menjawab bahwa dirinya nyesal sudah masuk dalam dunia seperti ini. Dia juga mengatakan, selagi umurmu masih muda, masa depan masih panjang, segeralah pergi dari dunia seperti ini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. That door will lock sooner than you think. Setelah itu, F pun menerima pekerjaan pertamanya untuk melindungi seorang perempuan Asia kaya raya dari incaran pesaing bisnis ayahnya. Tanpa ragu dan banyak mikir, F dengan cepat menerima pekerjaan tersebut dan langsung meluncur saat itu juga. Tak lama setelah berhasil menemukan kliennya, muncul beberapa pria Asia yang sepertinya berniat menculik si klien, sehingga F dengan cepat turun ke bawah untuk melindunginya. Sukses dengan pekerjaan pertamanya, F akhirnya mendapat tato resmi dari Rus Aroma sebagai tanda keanggotaan, di mana dari sejak saat itu, F semakin brutal dalam pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, tanpa memikirkan nilai moral dan kemanusiaan. Saat akan pulang, F tiba-tiba dicegat oleh pembunuh lain yang dikirim oleh targetnya. Dengan cepat, F pun langsung membrutal. Selesai mengalahkan pembunuh itu, F secara mengejutkan menemukan bekas luka pada lengan si pembunuh yang mirip dengan tentara bayaran yang sudah membunuh ayah tercintanya. Sehingga ia dengan cepat mendatangi Maria untuk meminta penjelasan. Look at this scar.
I've seen this before. You knew who they were. How dare you? Dan ternyata, selama ini Maria sudah tahu tentang sekte atau kelompok yang telah membunuh ayahnya F, dan Maria sengaja diam karena tidak ingin ada masalah dan meminta F untuk tidak mengejar mereka. Take your hand. Or nothing survives. Do I make myself clear? Karena kurang mendapat perhatian dari Maria, F kemudian mendatangi Hotel The Continental dengan maksud untuk meminta bantuan dari Winston. Disinilah kita akan melihat lagi sosok Caron, sang resepsionis yang kalem dan elegan. Please. Tidak seperti Maria, Winston lebih ke welcome menyambut kehadiran F di hotelnya dengan 1 koin emas sebagai alat pembayaran resmi di dunia pembunuh bayaran. Lalu Winston pun bersedia untuk menceritakan tentang sekte yang sedang F cari dan memberikan disclaimer atau peringatan tentang konsekuensi dari mengejar kelompok tersebut. I still need to know. Are you prepared to be cast out again, Eve? Ternyata, sekte itu adalah semacam kelompok atau komunitas yang sudah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu, yang dikenal sebagai kelompok manusia yang tidak beradab, brutal, kejam, dan sering membantah orang tua. Dan merekalah High Table, yang di bawahnya ada Rusk Aroma, The Continental, dan lain-lain, sudah setuju untuk membuat kesepakatan damai dengan sekte tersebut, yang mana barang siapa mengganggu aktivitas satu sama lain, maka siap-siap untuk kembali berperang seperti dulu lagi. The tent, pissing out, and outside. Where can I find them? The precise location is unknown. Sama seperti John Wick yang menggadaikan keanggotaannya untuk sebuah bantuan, F memberikan koin keanggotaannya untuk mendapatkan informasi tentang sekte tersebut. Setelah menelpon operator pusat High Table, Winston berhasil mendapatkan satu nama yaitu Payne, yang merupakan salah satu anggota sekte yang saat ini kebetulan sedang menginap di Hotel Continental cabang kota Praha. Buena suerte, señorita. Tanpa membuang waktu, F pun langsung meluncur ke hotel tersebut saat itu juga. Hingga setibanya di sana, kita akan melihat beberapa tamu yang rata-rata dari mereka semua adalah para pembunuh bayaran profesional. Dan di sana diperlihatkan seorang perempuan bernama Lena, yang juga sedang memburu Payne alias orang sama yang sedang dikejar F. Ternyata Lena tidak sendiri, melainkan datang bersama dengan anak buahnya yang saat ini berada di gedung sebelah yang sedang mengawasi kamar Payne dari kejauhan. Setelah memesan kamar di sebelah kamar Payne, F pun langsung beraksi dengan berjalan di tepian jendela untuk memasuki kamar Payne. Dan pada saat ia sudah berhasil masuk, ternyata ada seorang anak kecil yang bernama Ella, yang entah siapa itu, dan tiba-tiba... We have a taker. A woman. Dan ternyata muncullah Payne yang menodongkan senjata dari belakang, di mana Ella si bocil itu ternyata adalah anak kandung dari Payne yang sengaja dibawa ke sini untuk dilindungi dari buruan para sekte. Yang kasusnya sama seperti saat F masih kecil, ketika ayahnya melindungi F dari pasukan sekte. Payne ternyata sedang mencoba keluar dari sekte tersebut demi menyelamatkan masa depan anaknya, sehingga F yang mendengarnya pun menjadi dilema antara harus melindungi atau menghabisi Payne. No business being conducted. They're just talking. Di saat yang sama, Lena baru mendapat kabar dari anak buahnya tentang F yang sedang ngobrol dengan Payne. Ia mengira jika F datang untuk membantu Payne, Lena pun menaikkan harga sayembara untuk kepala Payne agar para pembunuh bayaran semakin berambisi untuk mendapatkannya. Dan ya, terjadilah baku tembak menegangkan di dalam kamar, di mana F yang bingung harus memihak kepada siapapun, akhirnya menyadari Payne pantas dilindungi. Ia pun membantu Payne mengalahkan para pembunuh bayaran, supaya Payne dan anaknya bisa melarikan diri dari kamar tersebut. Saat berada di dalam lift yang sedang turun, Payne pun meminta tolong F untuk melindungi Ella anak semata wayangnya. Sebagai imbalan, Payne akan memberikan seluruh informasi apapun tentang sekte yang sedang F butuhkan. Namun naasnya, si ayah keburu tumbang oleh satu pembunuh bayaran yang baru datang, sedangkan F dipukul dari belakang sampai pingsan, dan akhirnya Ella si bocil pun berhasil ditangkap untuk diserahkan kepada si kanselir.
Akibat keributan yang ditimbulkan, F dan dua pembunuh bayaran pun harus disidang langsung oleh pengurus Hotel The Continental, yaitu di bawah naungan The High Table yang terkenal dengan aturan ketatnya, yaitu jangan melakukan bisnis atau kegiatan bunuh-membunuh dalam lingkungan hotel. Karena F tidak sampai membunuh siapapun di dalam sana, maka hanya kedua pembunuh bayaran itulah yang mendapat eksekusi mati oleh para pengurus hotel tersebut. You're going to need to check out. Understood. Selesai dengan ketegangan barusan, F tidak langsung pulang ke habitatnya, melainkan pergi ke sebuah toko senjata yang biasa dikunjungi oleh John Wick. Menggunakan koin emas yang menjadi alat jual beli utama di lingkungan High Table, F berniat membeli beberapa senjata api khusus berburu manusia. Ketika ia sedang memilih dan memilah barang yang diinginkan, tiba-tiba .30 rounds with 308. Oversized charging, fixed optic on top, and a bolt release. Dan ternyata, mereka adalah tentara bayaran sekte yang diutus langsung oleh kanselir untuk menghabisi F. Sempat ingin mencoba kabur tapi tidak menemukan jalan keluar, F justru malah menemukan sekotak bom punya si pemilik toko ini dan langsung menggunakannya sebagai senjata utama menghadapi mereka semua. Selesai dengan aksi keren yang sangat brutalnya, si pemilik toko yang marah karena tempatnya diobrak-abrik pun bersedia memberitahu secara gratis tentang lokasi markas utama si kanselir dan perkumpulan sektenya. Dan si pemilik toko juga memberikan beberapa senjata api dan sebuah mobil untuk F bisa pergi ke sana. Bertempat di wilayah bersalju, F berkendara sendirian untuk mencari Ella dan sekte tersebut, di mana Maria sempat menelepon dan meminta F untuk jangan memulai peperangan, tetapi F memiliki watak keras kepala persis seperti John Wick dan tetap lanjut meski tahu akan resikonya. I will have no choice. Setibanya di sebuah restoran, F pura-pura memesan kopi agar tidak dicurigai. Namun sejak kedatangannya di tempat ini, ia sebenarnya sudah dikenal oleh semua orang, sehingga dan lagi-lagi terjadilah pertarungan menegangkan yang mana F seorang gadis muda harus bertarung dengan seorang pria pembunuh bayaran profesional memiliki jam terbang cukup tinggi. Akan tetapi itu tidak menjadi jaminan F kalah. Selesai dengan pria barusan, kini F harus menghadapi seorang koki wanita yang masih bagian dari sekte. Selayaknya perempuan biasa, mereka pun sempat-sempatnya berkelahi menggunakan piring beling, dan inilah yang terjadi. Karena musuh terus bermunculan, F pun tidak punya pilihan lain selain kabur ke tempat aman. Sedangkan di sisi lain, di mana kanselir yang mengetahui keberadaan F dari seorang pengawas tower, sehingga lonceng pun langsung dibunyikan pertanda semua warga sipil harus masuk ke dalam rumahnya. Kini desa kecil itu resmi jadi zona perburuan terhadap F yang hanya seorang diri. Dan hampir seluruh orang dewasa di desa ini merupakan anggota sekte yang sangat setia kepada ketuanya, sehingga kecil sekali kesempatan untuk F bisa melawan mereka semua sekaligus. Tepat saat F berhasil ditangkap oleh Lena dan sebagian anggota, lalu kita akan melihat Ella yang ternyata sedang berada di rumah pribadinya kanselir. Hingga tak lama muncullah Lena yang datang untuk memberitahu kanselir terkait F yang merupakan anggota kelompok Rusk Aroma. She has their mark.
Dengan kondisi terikat pada kursi, F langsung didatangi oleh kanselir yang memberitahu tentang betapa beraninya dirinya datang ke tempat ini sendirian tanpa backingan. Di mana F yang penuh amarah pun langsung menjelaskan tentang perbuatan kanselir yang sudah membunuh ayahnya 12 tahun yang lalu. Men came into my house, men from your tribe. I see. And try to take me. Sempat terkejut, kanselir pun akhirnya ingat tentang sosok F yang merupakan anak dari salah satu mantan anggotanya yang dulu berkhianat. Namun, fakta mengejutkan lainnya adalah F merupakan adik kandung dari Lena yang lebih dulu kanselir ambil dari ayahnya, sehingga itu cukup membuat Lena lumayan terkejut. No. Dan ternyata, F berhasil menghabisi beberapa penjaga dan lolos dari ikatannya. Di mana saat F hendak kabur, Lena pun langsung lari mengejarnya tanpa menghiraukan peringatan dari si kanselir. Bertempat di salah satu saung milik warga, Lena pun mengungkapkan tentang fakta bahwa mereka berdua adalah saudara kandung. Lena pun menceritakan tentang ayah mereka yang terlalu egois, yang membawa lari F kecil dengan dalih ingin memberikan hidup yang normal, tanpa memperdulikan nasib ibu mereka yang harus menanggung akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh sang ayah. Your people killed my father. The Chancellor was trying to save you that night. He was trying to bring you back home as he would with... Ketika Lena dan F masih sedang mengobrol, di mana pasukan sekte terlihat sudah berhasil menemukan lokasi mereka berdua, kanselir yang kesal pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi mereka berdua. Akibat ledakan barusan, Lena pun harus tewas sebelum sempat makan mie ayam bareng bersama sang adik. Akhirnya, F yang sudah kehilangan 2 orang paling berharga dalam hidupnya pun segera mengambil sebuah katana yang ada di sana, dan inilah yang dia lakukan. Menyadari F masih hidup dan sulit dibunuh, kanselir pun menghubungi Maria untuk meminta pertanggungjawaban atas salah satu anak didiknya yang sudah bikin kekacauan, di mana Maria yang tak ingin terjadinya konflik pun dengan tegas akan bertanggung jawab dengan mengirim seseorang untuk menghabisi F sebelum jam 12 malam. If come midnight she still breathes, retaliation will be inevitable and total. Dan Maria pun langsung menghubungi seseorang tersebut untuk membunuh F. Baba Yaga. Dan ternyata, orang yang Maria kirim untuk membunuh F adalah John Wick. Dan kanselir yang mengetahui orang kiriman Maria ternyata John Wick, ia pun langsung memerintahkan semua warga di sana untuk menghentikan aktivitas mereka dan jangan ganggu John Wick yang sedang bekerja. Berlokasi di sebuah runtuhan bangunan, F dan John Wick pun bertemu lagi untuk yang kedua kalinya. Sebagai seseorang yang masih punya hati nurani, John Wick memberikan pilihan agar F pergi dan menghilang dari peredaran. Namun dengan dendam yang membara selama 12 tahun, F tentunya tidak akan mundur dan lebih memilih untuk bertarung dengan sang legenda. Berkali-kali F mencoba, ia tetap tumbang dan kalah dari John Wick karena memang hal yang pasti. Sebab yang F lawan bukanlah orang sembarang, tentu bukan tandingannya. Melihat sosok F yang pantang menyerah dan keras kepala mirip seperti dirinya, John Wick pun akhirnya simpati dan mengizinkannya untuk menuntaskan balas dendamnya. Tapi jika sampai 12 malam F tidak berhasil, maka John Wick terpaksa harus membunuhnya. Setelah membuat kesepakatan dengan sang senior, F pun mulai beraksi menumbangkan satu persatu penjaga yang terus mengawasi. F akhirnya berhasil memasuki gudang penyimpanan senjata dan menemukan sesuatu yang menarik yang sejak lama ingin ia gunakan, yaitu
Ternyata F menemukan alat penyembur api yang bisa langsung menumbangkan beberapa musuh dalam sekali tembak. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa orang yang ada di terowongan, F menemukan lawan seimbang. Dengan senjata yang sama, F harus menghadapi ajudan si kanselir menggunakan alat penyembur api juga. Setelah saling adu sembur, F pun berhasil kabur dengan cara loncat dari jendela. Tak berhenti sampai situ saja, F kemudian mendatangi beberapa musuh yang sedang melakukan sweeping di jalanan dan membakar mereka semua sampai benar-benar tutung. Menyadari anak buahnya tinggal sedikit, kanselir pun memutuskan pergi dengan serta membawa Ella bersamanya, di mana F sendiri terlihat sudah kehabisan bahan bakar penyembur apinya, sehingga ketika si ajudan datang, ia pun dengan cepat melakukan gerakan menghindar. Dan secara kebetulan, F menemukan selang penyembur air yang bisa ia gunakan untuk melawan si ajudan, dan inilah yang terjadi. Hingga pada akhirnya, F pun harus pasrah saat selang airnya tidak cukup kuat untuk menghadapi alat penyembur api. Namun saat si ajudan akan menghabisinya, tiba-tiba ternyata John Wick memberikan sedikit bantuan sebagai bentuk simpati atas apa yang sudah F alami, sehingga secara tidak langsung, John Wick harus terlibat dalam pertempuran ini. Namun karena John Wick adalah John Wick, ia pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Come on, he's only one man. Saat F sedang mengejarkan si kanselir yang akan kabur, John Wick terus bergelut dengan beberapa anak buah yang masih tersisa hingga berhasil membantai mereka semua hanya seorang diri. Di saat yang sama, F berhasil mencegat si kanselir yang kabur dengan cara menembak supir pribadinya. Dan karena kemampuan kanselir hanyalah cumur alias bacot, ia pun turun dari mobilnya untuk memanipulasi pikiran F dengan rangkaian kata-kata manisnya. Whatever happens here, nothing. The village will remain. The only person you're fighting is... Sesuai kesepakatan sebelum jam 12 malam, F berhasil menghabisi kanselir dan seluruh pasukannya, sehingga John Wick pun tidak punya kewajiban untuk membunuh F dan justru membiarkan ia dan si bocil Ella pergi. Lalu John Wick menghubungi Maria yang memberitahu jika F sudah lebih dulu membantai kanselir dan pasukannya, yang membuat Maria hanya bisa terdiam. Fine. Lalu 2 hari kemudian, F mengembalikan Ella kepada Payne yang ternyata ayahnya Ella masih hidup dan hanya mengalami luka ringan. Lalu di mana saat F sedang menonton pertunjukan balet di sebuah teater, kontrak sayembara atas nama dirinya pun akhirnya dibuat dengan harga $5 juta yang membuatnya bernasib sama seperti seniornya, yaitu John Wick. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, balas dendam terbaik adalah berubah menjadi diri lebih baik. Karena dengan balas dendam, bisa saja terjamin akan ketenangan, namun tidak menjamin keselamatan. Karena siapa saja yang berbuat jahat di dunia, hukuman sudah menunggunya di akhirat kelak. Itu saja ya guys.